Contoh dari a'immatus salaf banyak dalam hal ini. Bagaimana semangat mereka, kesungguhan mereka di dalam ilmu. Kata Abu Hatim, Muhammad bin Idris Ar-Razi, beliau partner daripada Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ayah daripada Abdurrahman ibn Abi Hatim. Kata Abu Hatim, aku keluar dari Rai, negeri beliau, saat itu basis dan pusatnya ilmu. Sekarang kebalikannya, na'udzubillah, menjadi basis dan pusatnya kekufuran. Sekarang kota Teheran namanya, Iran sana. Dulu banyak lahir ulama besar di sana, Abu Hatim, Abu Zur'ah. Nah, al-muhim, aku keluar dari Rai untuk belajar ilmu tahun 213 Hijriyah. Kembali pulang tahun 221 Hijriyah. Saat beliau masih muda, 7 tahun rihlah untuk mencari hadis. Kata beliau, masyian alal aqdam, dan itu dengan jalan kaki. Ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke sana, kemari, mendatangi syuyukh dan muhadithin yang ada di beberapa negeri yang ada. 7 tahun. Dari 213 sampai 221. Keliling dunia dengan kaki. Jalan kaki. Perhatikan bagaimana mereka tidak ingin ada yang lain yang lebih penting dari ilmu. Tidak ada pada mereka sesuatu yang lebih berharga dari ilmu. Ilmu itu segala-galanya. Syughluhum asyaghil. Itu yang paling menyibukkan mereka, itu yang paling mereka minati. Kata Abu Hatim, aku menghitung paling tidaknya awal keluar rihlah mencari hadis itu sampai 1000 farsakh. Farsakh itu istilah ma'ruf di zaman dulu. Tempat peristirahatan onta atau kuda atau keledai. Ini ma'ruf, ada pos-posnya begitulah. Kalau kita kan ada rest area kalau mobil. Setelah sekian kilo harus berhenti ngisi bensin, MCK dan lain sebagainya. Dulu namanya farsakh. Jadi kalau keluar dari Roy misalnya, orang nggak mungkin terus jalan. 1 farsakh harus istirahat, makan apa secukupnya, mandi-mandi mungkin, istirahat, melanjutkan lagi ke farsakh berikutnya. Demikian. Nanti dihitung berapa farsakh perjalanannya. Kata Abu Hatim, aku hitung awal perjalananku itu sampai 1000 farsakh. Dihitung kalau di zaman kita sekarang kurang lebihnya 1 farsakh itu 5 kilometer. 1 farsakh itu 5 kilometer. Berarti 5.000 kilometer dengan jalan kaki. Sini Jakarta aja nggak sampai 1.000 kilo. Paling 800-an. Siapa yang kuat jalan kaki? Dengan keadaan yang sekarang, banyak pohon, banyak tempat peristirahatan, makan enak, restoran sana sini, mobil ber-AC, nyaman lagi. Tapi yang hilang adalah kesabaran untuk ilmu. Zaman dulu nggak ada semuanya. Jalan kaki 5.000 kilometer. Abu Hatim. Saat beliau masih muda, belum dikenal. Nihayatuhu musyrifah. Tapi akhirannya bercahaya. Imam besar, rujukan terutama dalam jarh wa ta'dil dan ilal hadis. Beliau rujukannya. Qala Abu Hatim. Imam dalam bidang itu. Termasuk Jahabidah.
pakarnya dalam ilal dan ruwat rijalul hadits rahimahullah. Awalannya seperti itu, terbakar. Wajar kemudian akhirannya seperti beliau rahmatullahi alaih. Ma'ruf kisah Imam Baqi ibnu Makhlad. Baqi ibnu Makhlad awalnya di zaman itu belum dikenal orang, anak muda. Dia ingin menuntut ilmu jauh-jauh keluar dari Andalus. Sekarang kan Spanyol Andalus, Eropa sana. Dia turun jalan entah berapa lamanya, sekian bulan yang jelas. Sampai masuk Baghdad, karena yang dia kejar Ahmad ibnu Hanbal. Beliau dengar ada imam besar, imam ahlu sunnah, namanya Ahmad bin Hanbal, dikejar sama Baqi ibnu Makhlad rahimahullah. Al-muhim sampai di Baghdad, ternyata saat itu Imam Ahmad sudah bertekad atau mengambil keputusan untuk tidak menyampaikan hadis, tutup majelis. Karena fitnah di zaman itu, khalqul Quran ini, khalifah yang lebih cenderung kepada Jahmiyah, Mu'tazilah. Al-muhim Imam Ahmad mengambil keputusan enggak ada majelis tahdits. Beliau enggak ngajar lagi hadis hadatsana fulan, hadatsana fulan. Dicari mana rumahnya Ahmad ibnu Hanbal. Sampai ketemu itu rumahnya. Diketok pintu oleh Baqi. Keluar Imam Ahmad, siapa kamu? Aku fulan, Baqi ibnu Makhlad dari Andalus. Luar biasa jaraknya, Spanyol ke Irak, Baghdad. Luar biasa. Dan kaki yang dipakai, jalan kaki. Ternyata Imam Ahmad gak mau ngajar. Lalu dia sampaikan, engkau tahu aku sangat butuh ilmu dan aku jauh-jauh dari Andalus untukmu. Untuk mendatangimu, mengambil ilmumu, kata Baqi ibnu Makhlad. Ini sayangi aku, rahmati aku. Kata Ahmad, engkau tahu aku gak mau menyampaikan hadis di saat-saat ini. Ya apa boleh buat? Begini saja kata Imam Ahmad. Taib, aku mau menyampaikan hadis padamu, tapi dengan syarat. Kata Baqi ibnu Makhlad, syarat apapun akan aku penuhi, asal engkau menyampaikan ilmu padaku. Begini kata Imam Ahmad, supaya tidak kentara dan supaya tidak timbul fitnah, tiap hari kamu datang padaku dengan macak itu apa? Nyamar gitu. Nyamar sebagai pengemis. Nyamarlah sebagai pengemis. Ya tentunya sebagai pengemis ya yang layak pengemis, bajunya harus compang-camping atau agak kotor begitulah. Sehingga orang percaya ini pengemis memang. Datanglah ketuk pintuku meminta-minta begitulah orang minta supaya enggak kentara. Dan akan aku berikan padamu sepotong roti atau apa, kurma, sambil aku sampaikan beberapa hadis padamu. Kata Baqi ibnu Makhlad, laka ma syaratta. Aku terima syaratmu. Dia butuh ilmu. Maka ditekuni oleh Baqi ibnu Makhlad tiap hari datang sebagai pengemis, tok 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 tok. Keluar Imam Ahmad, ini roti, haddatsana fulan, qala Rasulullah kata. Satu hadis, dua hadis, besok tok 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 roti, haddatsana fulan. Terkumpul sekian hadis bagi Baqi ibnu Makhlad. Itu sekian lama beliau di Baghdad sampai Allah beri kemudahan. Naiknya Mutawakkil Allah sebagai khalifah. Maka Imam Ahmad dihormati, dimuliakan dan kembali madhab Ahlus Sunnah itu yang ada di negara resmi. Al-muhim, saat itu Imam Ahmad kembali membuka majelis. Banyak yang datang, murid-muridnya, tulabul ilm, para perawi-perawi hadis berguru kepada Ahmad. Saat itu Ahmad ibnu Hanbal tahu siapa Baqi ibnu Makhlad, semangatnya dalam ilmu, kesungguhannya. Maka kata Baqi ibnu Makhlad, selalu setiap kali beliau buka majelis, beliau panggil aku dan beliau dekatkan di sisinya.
Mana Baqi bin Makhlad? Ta'al, sini, duduk. Didekatkan oleh Imam Ahmad. Dan itu dicontohkan bagaimana Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an rihlah safar, enggak kepalang tanggung, bukan 1-2 kilo dari Madinah ke Syam sana, Palestina, Syria sekitarnya. Di zaman itu wala pesawat, wala kendaraan, wala mobil, wala AC, wala apa, jalan kaki Jabir untuk mengejar dan menemui Abdullah ibnu Unais radhiyallahu an. Karena yang beliau tahu tidak ada lagi yang tersisa mendengar hadis itu kecuali Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais adanya di Syam. Dikejar, didatangi oleh Jabir. Itu juga butuh kesabaran. Semangatnya, himmahnya menunjukkan pada kita ilmu bagi mereka, bagi a'immatus salaf segala-galanya. Segala-galanya yang sangat menyibukkan mereka, yang sangat menjadi pilihan utama bagi mereka. Sampai kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Unais hadis yang beliau tanya, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghurlan, hadis ma'ruf. Nah, ketika didatangi Masruq, Imam besar tabi'in Ibnu al-Ajda', hari ini datang, disampaikan oleh Aisyah beberapa hadis kepadanya. Besok datang lagi, karena semangatnya talabul ilm. Ditanya oleh Aisyah, ya bunayya, a'amilta ma akhadta bil ams? Nah, disebut bunayya karena beliau ummul mukminin tentunya. Anakku, anak tadi dalam artian mukminin, engkau telah amalkan apa yang telah kamu pelajari kemarin? Kata Masruq, la, ya ummul mukminin, belum. Maka Aisyah nasihatkan kepadanya, idzan fala tukthir hujajallahi alaik. Kalau begitu jangan kamu perbanyak hujah Allah pada dirimu. Kamu menambah ilmu lagi, kamu ambil lagi, sementara yang kemarin juga belum kamu amalkan. Demikian salaf mendidik dan mentarbiyah murid-murid mereka.